Akhirnya, langkah Indonesia untuk menembus semifinal AFC Challenge Cup 2023 harus terhenti oleh Thailand dengan skor ketat 3-2. Kekalahan ini sekaligus menjadi rentetan hasil buruk ketika Indonesia berjumpa dengan Thailand dalam 3 pertemuan terakhir, di mana Indonesia selalu kalah oleh Thailand. Pada pertandingan kali ini, Timnas Thailand benar-benar memanfaatkan buruknya riset para pemain Indonesia, di mana para server Thailand yang memiliki floating serve mematikan selalu mengincar pemain Indonesia yang memiliki riset yang lemah. Di set pertama, Farhan Halim selalu menjadi incaran dari para server Thailand, sehingga akhirnya Farhan harus digantikan oleh Boy Arnes Arabi. Mengawali set pertama dengan buruk, Timnas bahkan harus kehilangan Dio Zulfikri di akhir set pertama. Pertahanan Timnas juga pada pertandingan kali ini bisa dibilang sangat buruk. Blocking dari Hendra dan Malizi benar-benar tidak berjalan dengan semestinya di set pertama. Hingga akhirnya Malizi ditarik keluar dan digantikan oleh Hernanda Zulfi. Thailand benar-benar tampil lepas dan tanpa beban. Pertahanan mereka juga sangat solid hingga beberapa kali spike keras dari para pemain Indonesia mampu didik dengan baik dan bahkan bisa berbalik menjadi serangan yang menjadikan poin untuk timnas mereka. Anurag Van Ram benar-benar menjadi mimpi buruk dari para pemain timnas Indonesia pada pertandingan kali ini. Floating serves-nya sangat menyulitkan para pemain timnas Indonesia. Bahkan Fahreja Raka, sang libero terbaik kejuaraan antar klub Asia pun selalu gagal merisep bola yang diservis oleh Anurag. Penampilan para pemain Indonesia sedikit membaik pada set kedua dan ketiga. Rifa Nurmulki benar-benar tidak bisa dihentikan oleh para pemain Thailand. Doni Haryono pun tampil cukup baik. Sementara itu Boy Arnes juga memberikan impact yang positif untuk permainan timnas di 2 set tersebut. Namun di set keempat, mental para pemain langsung down. Begitu tertinggal 5-0 lewat servis dari Anurag yang sangat merepotkan, hingga variasi dari para pemain Indonesia tidak ada yang berjalan. Hal ini pun membuat Thailand kembali menemukan kepercayaan diri mereka hingga akhirnya menang di set keempat dengan skor yang cukup jauh, yakni 25-16. Di set kelima, lagi-lagi floating serve dari Anurag membuat Indonesia kembali tertinggal dengan skor 4-0 di awal set, hingga akhirnya pelatih Jiang Ji meminta time out kepada wasit. Usai time out, penampilan para pemain Indonesia masih belum membaik dan tertinggal dengan skor 8-4. Indonesia pun sempat menyamakan kedudukan menjadi 8-sama usai memperoleh 4 poin beruntun. Dan kejar-mengejar angka terus terjadi hingga poin 12 sama. Namun, 2 kesalahan beruntun dari pemain Indonesia membuat match point untuk Thailand menjadi 12-14. Dan akhirnya floating serve dari Anut Phomchan yang tidak bisa dirisep dengan baik oleh Boy Arnes membuat Indonesia kalah dengan skor 15-12 dan skor berakhir dengan kedudukan 3-2 untuk tim nasional Thailand. Dengan kekalahan ini, Indonesia akan memperebutkan tempat kelima melawan Australia yang kalah oleh Bahrain dengan skor 3-1. Dan inilah pentingnya jam terbang internasional untuk para pemain timnas Indonesia. Thailand boleh saja tidak mendapat medali di 2 edisi SEA Games terakhir. Namun di level Asia, mental para pemain Thailand lebih siap dibandingkan dengan pemain Indonesia. Karena para pemain Thailand yang sekarang berlaga ini dulunya itu banyak merupakan jebolan-jebolan dari timnas U21 mereka yang sering dikirim ke event-event Asia dan bahkan dunia. Sementara itu Indonesia yang saat ini tidak memiliki timnas kelompok umur seperti Thailand. Sehingga ketika para pemain junior diberikan kesempatan untuk tampil dengan para seniornya, mereka akan sedikit gugup karena belum terbiasa bermain di level atau di kancah Asia. Dan kedepannya federasi juga mulai saat ini tidak boleh hanya mengejar ajang SEA Games maupun Asian Games saja, karena event tersebut juga tidak akan berpengaruh terhadap ranking Indonesia di FIVB.
Federasi harus lebih sering mengirim tim nasional Indonesia ke ajang-ajang resmi IVC maupun FIPB, baik itu senior maupun dengan kelompok umur. Semoga dengan kekalahan ini bisa menjadi evaluasi federasi untuk mempersiapkan timnas menghadapi ajang kejuaraan Asia yang akan dihelat pada Agustus nanti. Persiapan harus dilakukan dengan serius, dan pelatnas juga tidak bisa hanya 1 atau 2 minggu. Pelatnas jangka panjang mutlak diperlukan untuk mencapai hasil yang maksimal agar para pemain bisa lebih kompak ketika bermain di level Asia. Pada kejuaraan Asia nanti, tim nasional juga akan tergabung dalam grup yang cukup berat. Indonesia akan bergabung kembali dengan Kazakhstan dan tim yang kemarin baru saja terdegradasi dari ajang VNL, yakni China. Ajang-ajang seperti inilah yang harusnya difokuskan oleh PBVSI untuk diikuti, karena dengan mengikutinya kita akan tahu seberapa jauh sebenarnya kekuatan timnas kita saat ini di kancah Asia kala menghadapi tim-tim raksasa dari Asia. Selain itu, dengan mengikuti kejuaraan-kejuaraan di luar negeri dapat menjadi etalase pemain untuk dilirik oleh tim-tim dari luar negeri, sehingga kedepannya timnas kita akan semakin kuat dan solid ketika bermain di level Asia ataupun dunia. Semoga ke depan tim nasional bola voli Indonesia bisa semakin berkibar di kancah Asia dan tidak hanya mengejar ajang regional maupun ajang Asia yang tidak ada dalam kalender FIVB saja. Sekian pembahasan kali ini dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Adios.